Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang Who is your soulmate. Nanti aku akan tarik tentang energi soulmate kamu seperti apa, siapa soulmate kamu, dan sifatnya. Dan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Perlu diingat ini adalah fun reading. Energinya untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi tidak bisa resonate 100% untuk individu per personal. Nah, karena ini adalah journal reading dan ini fun reading, kamu harus bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini, dan kamu harus bijak dalam menelaah informasi-informasi yang aku berikan. Oke, di sini seperti biasa ada 3 pilihan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pilihlah dengan intuisi. Jadi aku walaupun bilang ini adalah fun reading, tetap aja kalau kamu mau tahu message yang benar-benar bisa sampai ke kamu, kamu harus menggunakan intuisi dalam memilih. Oke? Kalau misalnya ini juga tentang collective reading, ini bisa vice versa energinya. Yang bisa aku bacakan bisa juga energi kamu atau energi orang lain. Oke? Pilihlah dengan bijak dalam menyerap informasi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kamu bisa milih dari lebih dari satu, karena yang namanya soulmate itu kalian bisa punya beberapa soulmate dalam hidup. Cuman fokusin ke satu pilihan dulu, oke? Aku akan mulai dari nomor 1. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Oke, let's see. Ini adalah, nanti aku akan tarik juga dari Oracle Card, dan aku lihat sifat dari baik dan buruknya. Oke? Ada the King of Wands. Oke. Ada Four of Coins, and then there's Knave of Coins. Ada Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Orangnya pembawaannya tenang. Pembawaannya dia tipe orang yang punya wibawa. Jadi aku ngelihatnya juga orang yang penuh dengan karisma. Jadi kamu bakalan apa ya, nggak sulit untuk spot ini orang di tengah kerumunan. Jadi bakalan stand out sendiri. Dia adalah tipe orang yang bener-bener apa ya, mengutamakan kenyamanan materialnya dia. Jadi kan ada nih orang yang mengejar soal spiritual, mengejar soal kemanusiaan. Dia tipe orang yang mengejar soal material things, which is nggak salah juga. Cuman yang aku lihat, dia datang dari keluarga yang memang menanamkan soal pendidikan agama, pendidikan tata krama yang bagus. Jadi dia juga datang dari keluarga yang sebenarnya baik untuk kemandirian dirinya dan untuk membangun sifat dia yang berwibawa itu. Jadi itu datangnya juga datang dari lingkungan sosial ya, si wibawanya dia dan karismanya dia gitu. Karena dia terbiasa melihat hal-hal yang memang bagi dia oke, orang yang baik itu kayak gini, yang tidak tuh kayak gini. Jadi dia tuh dikasih contoh yang baik lah. Dan aku ngeliatnya gini, kalau dia maskulin, dia bener-bener apa ya, dari segi pembawaan dirinya bukan pembawaan diri yang kayak orang yang gampang di approach, gampang dideketin. Dia terlihat seperti orang yang memang agak bikin minder. Makanya banyak, aku ngeliatnya di sini banyak dari mereka yang kalau circle itu milih-milih, memang temennya milih-milih. Jadi kayak agak close, terutama untuk private life-nya dia sama sekali gak banyak orang yang tahu. Kalau misalnya main sama dia, cuman kalau misal untuk benar-benar tahu tentang private life-nya dia, gak banyak yang tahu. Itu hanya beberapa. Dan dia adalah tipe orang yang nunjukin kasih sayangnya dia pakai materi.
agak baik dan buruk sih itu sebenarnya, karena nggak semua hal kan bisa dipatok sama materi. Kalau dia tuh lebih kayak, oke, aku sayang sama kamu, aku nunjukinnya kayak gini loh, dengan menggunakan materi. Kebanyakan dari mereka juga datang dari keluarga yang memang adat istiadatnya kental. Jadi itu terbawa sampai dia dewasa. Apa yang diajarkan orang tuanya dibawa sampai dia dewasa. Karena yang namanya warisan itu bukan hanya warisan soal uang, tapi juga warisan soal adat istiadat, tata krama, kehidupan sosial. Itu yang dibawa. Um, Soal pendidikan spiritual pun juga gitu. Dan aku ngelihatnya dia apa ya, lahir di dunia ini tuh dengan memegang kayak bawa bekal. Bekalnya itu adalah bekal-bekal yang diberikan sama orang-orang sekitarnya dia. Bekalnya itu untuk kehidupan dia ke depannya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang perjalanan ke depannya dia gimana, ya perjalanan dia aman karena dia bisa punya fondasi yang kuat nih sebagai seseorang manusia gitu. Aku ngeliatnya juga dia datang dari lingkungan yang memang sangat mendukung karirnya dia. Dia kalau misalnya berkarir tuh kebanyakan karirnya juga pertama keluarga. Jadi kayak ada family business, beberapa dari mereka juga ngejalanin family businessnya dia atau koneksi dari keluarga. Ada juga beberapa dari mereka yang memang um, bekerja di pemerintahan, tapi nggak banyak dari mereka, cuman memang kedudukan dan jabatan yang bagus, dan itu lagi-lagi koneksi dari keluarga gitu. Oke. Let me see from tarot card. Tell me more about this person. What do I need to know about spirit guide and telephone power of light card and necklace? Please bless this reading. Listen and wish I can speak the truth. Giving information to for people. Pick number one. For group number one, tell me about their soulmate. Who is their soulmate? And this next. Two card. Jadi episode ini kita episode ngulik. Lagi-lagi soal pendirian dan prinsip dan integritas dia yang bagus. Dia mampu untuk mengayomi orang-orang sekitarnya dia. Ini tuh tipe-tipe orang yang kalau di tongkrongan, di tempat circle-nya dia itu, dia suka dimintain tolong atau dimintain saran, kayak curhat ke dia, apa-apa ke dia. Dia punya komunikasi, cara berkomunikasi yang baik ke orang-orang, dan dia punya cara pandang dan jalan pikiran tuh yang emang bisa relate sama orang-orang sekitar. Jadi walaupun dia datang dari keluarga yang memang wow banget dari teman-temannya, dia bisa relate gitu loh, bisa teman-temannya itu bakalan ngerasa oke, dia tuh ngerti aku gitu loh. Dan kalau misalnya ada Ace of Swords, kalau ngomongin siapa, this person probably new ya di dalam kehidupan kamu, dan kamu juga kenal dia karena dia ngebantu kamu. Who is this person? Lagi-lagi ngomongin soal keluarga, dia deket banget sama keluarganya. Kalau misalnya kamu mau tahu tentang ciri-cirinya, dia adalah orang yang tipe-tipe family person banget. Jadi apa-apa keluarga, dia deket banget sama keluarganya dia tuh punya cara pandang soal keluarga yang tradisional. Jadi aku ngeliatnya juga kemungkinan kebanyakan dari mereka adalah orang baru yang komunikasi sama kamu, dan di dalam hidup kamu ditempatin karena emang untuk kebantu. Ada beberapa dari kalian yang baru mau move on, atau misalnya baru ngalamin situasi yang memang mengharuskan kalian untuk berserah diri sama yang di atas. Saat itu kamu ketemu sama dia,
di sini juga aku ngeliatnya beberapa dari mereka adalah orang yang memang awalnya nggak tinggal di kota A nih misalnya, dulu di kota B gitu. Ada sebuah perpindahan wilayah yang mereka jalanin baru bisa ketemu kamu gitu. Kalau misalnya feminine energy, aku ngeliat dia seseorang yang memang apa ya, punya punya cara berbicara yang unik aja, beda dari yang lain. Kalau dia adalah seorang feminine, tapi lagi-lagi ngomongin soal cara komunikasi kamu sama dia, kamu bakal ngerasa oke, ini nyambung banget nih komunikasinya. Kok bisa aku sama orang yang lain yang udah lama banget aku kenal komunikasinya nggak seenak ini gitu. Ini kamu bakalan ngalamin momen dimana kayak oke, ini kok aku sama dia udah langsung nyambung ya gitu loh. Jadi dia mampu memahami apa yang kamu pahami. Bukan karena memang dia pernah menjalani apa yang kamu jalanin, tapi dia adalah tipe orang yang memang bisa mengayomi, bisa mengerti, bisa bisa menempatkan posisi dia di tempat orang lain. Gitu. Let's see. Tell me about. What do I need to know more about their soulmate? Oke. Kebanyakan dari mereka juga earth sign yang aku bilang. Ada energi Capricorn yang besar juga. Cuman aku lihat di sini dari segi penampilan dia adalah orang yang terlihat sangat-sangat misterius karena see a lot of dark energy in here. Jadi kamu benar-benar nggak tahu nih dia itu ngeluarin kata-kata jokes itu karena buat sarkastik atau memang pengen ngejoke, atau dia mau apa ya, punya gesture yang terbuka karena dia memang terbuka, apa karena memang dia mau menutupi sesuatu. Jadi kayak kamu bakalan dibikin bingung tentang sikapnya dia gitu. Ini orang maunya apa ya, kayak gitu loh. Karena sifat misteriusnya itu dia nggak mau bener-bener orang tahu tuh aslinya dia kayak gimana. Jadi kadang-kadang dia juga ngungkapin, maybe kita nganggapnya itu bohong ya, kebohongan, tapi bagi dia itu adalah sebuah hal yang necessary, sebuah hal yang ya udahlah, daripada aku dibaca banget nih, aku dilihat banget sama seseorang, mendingan aku menutupi sesuatu dengan kata-kata. Kalau dia punya kayak gitu. Sifatnya dia juga tipenya yang kalau soal percintaan ya, dia agak kurang puas dengan apa yang dia punya. Misalnya dia punya seseorang, dia itu bakalan kayak pertama posesif banget, obsesif, dan dia kalau misalnya udah kayak gampang ketebak nih, bosannya cepet, dan itu yang bikin dia kurang puas gitu. Oke? Aku bakal lihat tentang hubungan kamu sama dia apa. Tell me what kind of relationship that they have. Oke. Benar-benar ngebantu kamu untuk membangun apa ya, it's like pertama hubungan kamu sama dia, pertama hubungan profesional kamu sama dia, kalau disatuin bisa jadi kayak ngebangun empire bareng-bareng, ngebangun usaha bareng-bareng, dan itu bagus. Ada juga kamu sama dia emang temen study itu bukan apa ya namanya bukan hubungan kayak teman sekolah gitu loh. Kamu belajar masing-masing berdua, jadi membangun fondasi kehidupan ini bersama tuh kayak seorang teman aja gitu loh. Yang awalnya memang ini potensinya bisa jadi the lovers, cuman kebanyakan dari kalian potensinya adalah memang support buat satu sama lain. Kayak ini kan ngebangun
ini namanya once-nya bisa berdiri sendiri, artinya soal pendirian, tentang kebangkitan spiritual. Kalian berdua itu ketemu karena memang untuk membangkitkan itu gitu. Dan kalian belajar bersama. Ada beberapa dari kalian kayak baru nyemplung ke atau baru mempelajari soal spiritual bareng-bareng dan kalian belajar bareng-bareng, ada yang kayak gitu. But karena di sini ada the sun, energi majornya, kalian itu sama kamu sama dia bersatu, atau diketemukan itu karena memang kayak memberikan rasa positif. Dia membangun rasa positif di diri kamu, kamu juga membangun rasa positif di diri dia. Jadi kayak membangkitkan energi positif satu sama lain. Karena di sini dari omongan dia, dari support yang dia sampaikan, dari kata-kata yang dia sampaikan itu bisa menginspirasi kamu dan itu bisa vice versa gitu. Oke? Oke. Coba kalian lihat dari message that I need to know about their soulmate. Work through your fears. New Moon and Scorpio, ada beberapa dari mereka yang ada energi Scorpio-nya, but dia datang itu kayak kamu dalam kegelapan atau kamu lagi ketakutan tentang masalah kamu, terus orang ini datang. Saat orang ini datang, dia bakal ngebantu kamu untuk gak takut lagi menghadapi masalah gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang soulmate kalian siapa, and kalian bisa book personal reading. Harap sabar dalam menunggu balasannya karena aku balas dari bawah. Dan kalau misalnya kalian mau request tentang video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah di kolom komen. Dan kalau misalnya kalian mau request video, mendingan kayak contohin tentang title-nya apa, judulnya apa. Itu bakalan aku bisa bikin lebih cepat. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih nomor 2, ini aku akan bacakan tentang sifat baik dan buruknya dari soulmate kamu. Dan siapa? Ada Six of Cups, ada the King of Cups, water sign, and then the Hierophant. Dia adalah tipe orang yang tertutup. Jadi kamu gak bakalan banyak benar-benar mengenal dia siapa. Introvert orangnya. Ada Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Rising, dan Venusnya. Dan kalau misalnya zodiak sih, aku lebih menyarankan kamu memahami soal sifat dari zodiak yang aku sebutkan. Oke? Jangan terpatok sama zodiak. Dan aku ngelihatnya orang ini sangat percaya sama cinta. Jadi sebenarnya agak melankolis ya. Jadi orangnya juga yang romantis, iya. Suka daydreaming, suka ngayal, iya. Cuman kadang-kadang karena dia pemahaman soal cintanya yang sangat romantis, sangat agak lebay, jadi aku ngeliatnya agak unrealistic aja, agak tidak realistik apa yang dia pikirkan tentang cinta. Makanya kadang dia itu tersakiti sama ekspektasi dia sendiri. Jadi dia tuh kayak gini loh, bayangan dia cinta itu kayak sinetron, kayak kehidupan yang ada di novel-novel cinta zaman dulu. Saat dia in real life terus ketemu sama orang-orang, baru dia tuh kayak, oh kok gini ya, kok sakit ternyata. Nah di situ dia banyak belajarnya di situ tuh. Karena aku ngelihatnya dia adalah orang yang suka bermimpi sih. Jadi
itu bagi dia kayak escape, kayak pelarian dari realitanya dia. Dewasa, kamu kalau ngobrol sama dia kamu kayak bisa banyak dapat kosakata baru, banyak pemahaman baru, dan saking dewasanya dia tuh kayak apa ya, suka mikir jatuhnya. Jadi dari segi fisik, walaupun dia lebih muda daripada umurnya, dia bakalan kelihatan lebih dewasa aja gitu. Dan aku ngelihatnya dia juga kayak apa ya, memikul banyak beban, bakalan terlihat memikul banyak beban karena perasaan-perasaan dia yang dulu tuh dia innocent, dulu tuh dia tipe orang yang kayak ya udah melakukan hal dengan suka hati gitu loh. Cuman lama-lama karena dia bertemu masalah-masalah dalam hidup, akhirnya dia kayak banyak beban yang dia pikul tuh. Oke, aku bakalan tarik lagi tentang siapa dia sebenarnya. Spirit guide, angel, divine power, outlight, God, and goddesses, please bless this reading. I'm missing my ghost against spirit guides. Give information to settle people who pick group number 2. Tell me about who is their soulmate. Nanti aku bakalan tarik juga tentang hubungan kamu sama dia. Itu apa? Another Ace of Swords. Orangnya keras kepala juga. Suka melakukan hal yang tidak terduga. Kamu juga bakalan kaget kalau kamu tahu siapa orangnya. Karena ini memang tidak sesuai sama ekspektasi kamu siapa orangnya. Jadi kalau misal, oh pasti orang ini, tapi kayaknya bukan. Karena di sini ada Ace of Swords. Kemungkinan memang orang yang akan baru yang datang ke dalam hidup kamu bakal jadi soulmate. This is the new communication, komunikasi baru, awal mula baru sama orang ini. But karena ada the tower, kalau ngomongin tentang sifat orang, dia adalah orang yang memang agak apa ya, tidak bisa ditebak tipenya. Oke. Dia tipe orang yang juga sulit untuk bisa fleksibel kalau ngomongin soal pendapat. Kalau dia udah punya pendapat A, ya udah A gitu loh. Susah sih ya, dia orang yang bener-bener apa ya, walaupun dia udah ngalamin banyak hal dalam hidupnya dia tetap aja kayak gunain hatinya dia. Walaupun di sini dia udah, kalau lagi sendiri dia pakai logika nih. Cuman ada satu momen dimana kalau udah kesentuh hatinya udah itu kayak bucin sih iya. Kalau misal ngomongin soal percintaan ya, dia tipe-tipe bucin. Cuman dia juga kasiannya dia adalah orang yang biasanya gampang dimanfaatkan gitu karena dia selalu pakai hati. Okay, let's see what else about this person. Kind of relationship that they have each other. Kamu sama dia itu gini, dipertemukan. Kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang kayak ini sebel deh, kayak bisanya cuma kayak arguing aja, berantem aja, tapi karena cekcok itu malah kayak tumbuh kasih sayang, tumbuh harmonisan. Jadi gini loh, hubungannya kamu sama dia sebenarnya kayak awalnya temen, awalnya juga kayak nggak ada pemikiran soal yang cinta-cintaan ya, karena isinya di si Nine of Cups ngomongin soal ya udah aku mau punya banyak pilihan kalau percintaan. Tapi aku ngeliatnya di sini kalau ngomongin soal ada Five of Wands, kamu mempunyai
sebenarnya prinsip yang sama dia, tapi ego kalian masing-masing yang akhirnya bikin konflik. Justru ada konflik di sini. Jadi kenapa hubungannya adalah kayak pertemanan, tapi yang banyak hmm, yang banyak aku mau ini, aku mau itu gitu loh. Jadi kayak banyak banyak perselisihan, tapi perselisihan ringan sih sebenarnya, karena sampingnya ada temperance. Jadi kalau ada selisih sesuatu hal, ini bakalan terselesaikan dengan mudah. Five of Wands juga nentuin soal kayak kamu punya hobi. Contoh, kamu hobinya ngejahit, dia juga hobinya ngejahit. Jadi kalian itu menemukan suatu kesamaan yang kalian suka. Kalian mencintai sesuatu hal, orang itu juga mencintai sesuatu hal yang sama. Kalian hubungannya di situ. Jadi aku ngelihatnya juga di sini apa ya, saling berbagi knowledge, saling berbagi kamu sama dia kayak saling berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu hal yang kamu suka itu, dan kalian juga saling berbagi sesuatu hal yang lebih dari itu nantinya. Jadi kayak saling, dia punya nih rasa kepedulian sama kamu, nanti kamu juga akan peduli sama dia. Jadi sesuatu hal yang tumbuh sebenarnya, nggak langsung yang namanya soulmate. Nggak semua cinta awalnya memang dasarnya dari ini. Okay, see what else. Do need someone know about their soulmate? Ada Five of Swords. There's a lot of energy 5 di sini. Kemungkinan kamu akan ketemu orang ini tahun ini. Ketemu orang ini. Jadi ketemu orang ini tahun 2021. Karena ini kayak waktunya buat kamu berubah sih, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Sih, perubahan. Ada transformation. Kamu ketemu dia setelah bertransformasi. Dan saat sisi bertransformasi pun kamu udah ketemu sama orang ini kok, udah komunikasi sama orang ini. Kebanyakan ketemunya memang karena ada sebuah dual moment, maybe di dalam hidupnya dia atau di dalam hidup kamu ada tower moment yang terjadi, momen-momen dimana apa ya, kalau tower moment kadang hal-hal mengejutkan yang tidak terduga, yang memang kamu gak siap nih ngalamin ini, tapi harus siap karena mau gak mau kamu harus berubah gitu. Kalau di sini sih Five of Swords juga ngomongin soal lagi-lagi soal ego kalian berdua, yang satu mau menang, yang satu mau menang. Jadi dua-duanya kayak apa ya, kompetitif. Kalian berdua tuh kompetitif satu sama lain. Jadi walaupun kalian ini, beberapa dari kalian juga nggak banyak yang memang mencari cinta, tapi ini dasarnya memang pertemanan. Si pertemanan ini atau jenis komunikasi apapun ini zaman sekarang kan banyak tuh yang temenan juga tapi sayang, ya gitulah. Nah di sini juga ada rasa kompetitif kalian berdua. Di sini aku ngelihatnya kalau ada Page of Cups, salah satu dari kalian apa ya, bener-bener tulus sampai bukan hanya fisik badan yang ada untuk kamu, tapi memang apa yang kamu mau, ya udah aku akan bantu untuk memberikan gitu. Because there's a Page of Cups, nanti sifat si romantisnya dia muncul. Walaupun ini jenis pertemanan, ini pertemanan yang indah sih kalau menurut aku, karena itu ngomongin soal nggak cuma baik-baiknya aja, manis-manisnya aja, tapi pahitnya dan asamnya tuh ada. Kayak sebel tapi sayang. Let's see what else. It's time to take an action. Human in Aries, beberapa dari mereka juga ada energi Aries, energi Sagittarius, energi Scorpio.
Cuman kalau misalnya it's time to take an action, itu juga ngomongin untuk pesan buat kamu. Waktunya kamu ambil langkah untuk, kalau ngerasa harus bertransformasi, ambillah langkah untuk transformasi. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian mau book personal reading dan ingin tahu lebih lanjut tentang soulmate kalian bisa langsung kontak nomor aku di bawah. Aku yang balas sendiri, jadi harap sabar karena aku akan balas dari bawah. Oke? Kalau misalnya kalian mau request tentang video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Oke? Rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih nomor 3 atau grup nomor 3, aku akan lihat tentang sifat baik dan buruknya dari soulmate kalian. Dan siapa soulmate kalian? Ada the King of Swords, galak. The Eight of Wands, and then the Knight of Wands. Oke, dari segi penampilan dari segi fisik dia terlihat lebih muda daripada umurnya dia, youthful. Dia juga orang yang memang kalau ngomong apa adanya, seada-adanya, kadang susah untuk dia memfilter kata-kata menjadi lebih indah. Jadi kan ada tuh orang yang kalau misalnya ngomong tuh lihat situasi dulu. Kalau dia lumayan ya udah nyeplos aja gitu. Makanya aku bilangnya dia pertama impressionnya bakal terlihat galak gitu. And then there's the Eight of Wands. Eight of Wands itu ngomongin soal mana sih Eight of Wands di sini? Dia punya cara pandang, sebenarnya logikanya jalan ya, pintar, cuman agak complicated aja. Dia orang yang takut buat sakit hati, makanya dia bakalan kayak memagari perasaannya dia sendiri. Kalau misalnya kamu ada orang yang ngedeketin dia, intentionnya atau niatnya untuk mencari cinta dari dia agak defensif gitu. Dia orang yang sebenarnya punya banyak cara untuk bisa menarik hati orang lain, apalagi soal kayak gunain gesture dan komunikasi. Cuman aku ngelihatnya di sini kebanyakan orang tuh jatuh hati sama dia karena memang si penampilannya dia ini. The Knight of Wands. Kayak akan ada sebenarnya nggak bakalan bosan sih sama orang ini, akan ada aja cerita nih sama dia nih. Oke. Ada sifat dia yang memang bikin gregetan banget, kayak bikin sebel banget. Jadi itu tergantung dari kamu sendiri ya. Jadi setiap orang kan akan beda yang bikin ilfil apa. Ini orang ada sifat dia tuh yang bakalan bikin kamu ilfil banget sih gitu. Cuman gimana soulmate dihadirkan ke dalam hidup kamu, message-nya bukan hanya secara lisan ya. Pesan yang diberikan sama yang di atas atau yang di dalam semesta, dihadirkan seseorang dalam hidup kamu bukan hanya sesuatu yang lisan yang bisa kamu baca atau misalnya memang bisa kamu dengar, tapi dari sikap orang gimana kamu menghadapi orang itu. Okay? Let's see. What else do I need to know about this person? Spirit guide, angel, and power of light, God, and Jesus. Please bless this reading. I'll mess my so I can speak the truth. Agak nakal. Itu yang bikin ilfil. Tell me more about this person. Agak sulit ya.
Who is this person? Getting really power notices. You mentioned to say through people picking group 3. Tell me about who is their soulmate. I need 3 cards. Knight of Wands. Sudah terlihat dia adalah orang yang tidak bisa diduga-duga. Kadang hot and cold, ada fire, ada water. Jadi ada water sign juga, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada yang fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius, tapi ada juga yang air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ini adalah tipe orang yang ini kan ada perbedaan nih, yang satu begini, yang satu gini. Aku ngeliat emang ada 2 energi ya yang jadi soulmate kamu. Yang satu energi fire, energi yang menghangatkan, energi yang menggebu-gebu, energi yang full of passion, energi yang bisa memberikan kamu keceriaan. Yang satu lagi energi yang memang bisa ngademin, opposite. Jadi yang satu adalah energi yang memang bisa memberikan kamu kasih sayang, cinta. Yang satu lagi memberikan kamu banyak passion, banyak gairah. Ada 2 sih, karena di sini opposite, perbedaan. Pertama yang satu emang agak galak itu, yang satu lagi sebenarnya dihadirkan ke dalam hidup kamu untuk romance. Karena ada Nine of Cups. Nine of Cups itu terkenal sama kisah cinta. Ngomongin soal cinta, ngomongin soal keberanian di hati, ngomongin soal perjalanan romantis. Cuman aku ngeliatnya ini ada beberapa mereka yang udah kenal, ada beberapa dari mereka yang belum kenal. Jadi memang ada 2 energi yang berbeda. Kalau about your soulmate, di sini juga ada the Tower, unexpected, tidak terduga. Kamu gak bakal menduga siapa orangnya. Okay? I need to know more about this person actually. Who is their soulmate? Okay. Kamu bakalan kenal orang ini dan kamu bakalan bandingin orang ini, si 2 orang ini yang benar-benar bertolak belakang banget ya. Bertolak belakangnya sampai yang satu hitam, yang satu putih, dari segi energi. Yang satu kanan, yang satu kiri, yang satu iya sih, yang satu suka pedas, yang satu benci banget makanan pedas. Dan ini memang kayak banyak banget yang dari kalian ya ketemunya di lingkungan pertemanan sama orang ini. Yang satu bisa jadi best friend, bisa jadi sahabat, bisa jadi temen, karena bisa membantu kamu dalam membangun jati diri kamu. Yang satu lagi bisa berpotensi sebagai partner, karena di sini the Ten of Cups ngomongin soal keharmonisan dan ultimate happiness gitu. There's a lot of secrets what's behind this. Biasa kalau misalnya The High Priestess sudah keluar, biasanya emang aku harus ngerem. Behind High Priestess. Sih ada 2 orang. Dua orang yang berbeda, dan apa ya, kamu memang sebenarnya gini,
Yang satu ketemu saat kamu memang dalam pencarian jati diri, dalam fase pencarian jati diri. Yang satu lagi ketemu memang saat kamu sudah menemukan jati diri kamu tinggal mencari kebahagiaan, membuat kebahagiaan dan mencari ketenangan jiwa. Itu fase ketemunya. Aku ngelihatnya kalau misalnya ada the page of wands, a lot of wands dan yang energi, yang satu yang satu older dan yang satu lebih muda daripada kamu, yang satu lebih tua daripada kamu. Gitu. Aku bakal lihat tentang hubungan kamu sama dia ya. Tell me about your also set. Ada the strength. Oke. Kalau soal hubungan, aku ngelihatnya kenyamanan adalah basic dari hubungan kalian. Jadi mau ini yang temen, mau ini yang potensi jadi pasangan, dua-duanya dari kenyamanan basicnya. Karena the king of pentacles, kalau ngomongin soal khusus energi grounded, energi keamanan, ini ngomongin kenyamanan. Dan kalau ada di tengah-tengah hubungannya itu why overthinking tentang hal ini? Yang satu exchange komunikasi, yang aku bilang si galak ini bakalan komunikasi yang memang bakalan menimbulkan banyak insecurity, dan itu adalah pelajaran untuk kamu. Kenapa soulmate hadir dalam hidup kamu sebenarnya buat membantu kamu seutuhnya menjadi dirimu sendiri, kayak pencarian jati diri dan kayak bercermin. Kamu bakalan banyak belajar dari si yang satu lagi sebenarnya komunikasinya adalah komunikasi ringan yang benar-benar banyak support. Jadi yang aku bilang opposite banget, bertolak belakang banget satu sama lain. Yang satu supportive, yang satu banyak kata-kata yang memang membuat dirimu itu banyak overthinking dan bakalan banyak bisa bercermin. Okay? Let's see message. That's what I need to know. Ada believe in the impossible in blue moon. Aku bilang hubungan kamu sama soulmate kamu banyak hal-hal yang tidak terduga perjalanannya. Kamu mungkin bakalan nilai, oh ini orang ini, oh ini dia, nanti ternyata bukan. Jadi kalau misalnya believe in impossible, itu adalah momen kamu dimana kamu harus percaya sama hal yang tidak mungkin dalam hidup ini gitu. Kamu mungkin banyak mindernya atau banyak overthinkingnya, banyak insecurity-nya, itu harus dirubah. Karena memang banyak orang-orang dalam hidup kamu atau si soulmate ini ditempatkan untuk belajar. Ada juga yang soulmate yang ditempatkan di dalam hidup kamu untuk support kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau misal kalian mau tahu lebih lanjut tentang siapa soulmate kalian bisa book personal reading. Nomornya di bawah. Nanti aku akan balas sendiri. Harap sabar dalam menunggu balasan. Dan kalau misalnya kalian mau request tentang video-video selanjutnya, bisa komen di bawah. Kalau misal kalian mau request tentang soulmate lagi, it's okay. Jadi bakal lebih detail lagi gimana perjalanan kamu sama soulmate. Tapi at least kalau misalnya mau request tentang apa-apa, detail title-nya, detail judulnya boleh. Kalau misalnya bisa ngebantu aku. Kalau misalnya kalian mau
ikut live reading ada di Instagram. Jadi aku biasanya live reading itu di Instagram. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!